Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya dalam perkuliahan di pertemuan ke-9 ini yang mengambil topik terkait dengan uji beda lebih dari 2 min, spesial atau khusus pada ranah parametrik. Seperti kita ketahui, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas banyak terkait dengan pengertian uji beda pada topik 2 min atau 2 kelompok. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana jika kelompoknya lebih dari 2. Nah, di sini saya mengutip dari pernyataan Daniel 2009 yang menyatakan bahwa ANOVA adalah a technique whereby the total variation present in a set of data is partitioned into 2 or more components. Associated with each of these components is a specific source of variation, so that in the analysis it is possible to ascertain the magnitude of the contributions of each of these sources to the total variation. Sederhananya adalah bahwa di sini kita dapat melihat bagaimana perbedaan keragaman atau sumber keragaman pada masing-masing kelompok, di mana nanti kita dapat melihat berapa besar kontribusi dari masing-masing kelompok pada total dari keragamannya tersebut. Dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, bahwa kita dapat menguji apakah ada perbedaan rata antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tentu tidak hanya 3 kelompok, tapi juga bisa dikembangkan menjadi 4, 5, dan lebih. Ya. Dan ini kita harus mengucapkan terima kasih banyak kepada Ronald Aldair Visser yang merupakan salah satu tokoh ilmuwan statistik yang mengembangkan model ANOVA dan statistika modern. Dalam uji ANOVA, nah ini ada 3 model, 3 bentuk. Yang pertama adalah one-way ANOVA, yang kedua two-way ANOVA, dan yang terakhir key-way ANOVA. Key-way ini saya istilahkan sendiri, yang artinya lebih dari 2 faktor, ya, atau nanti multifaktor ANOVA, ya. Nah, one-way ANOVA tentu terlihat 1 faktor, two-way ANOVA 2 faktor, dan nanti di sini ada lebih dari 2 faktor. Bentuk model itu yang saya ambil adalah hanya 2 saja dulu sementara. Yang pertama one-way ANOVA, yang kedua two-way ANOVA. Di one-way ANOVA modelnya berbentuk atau berbunyi YIJ sama dengan mu tambah tau J tambah EIJ. Nah, ini model matematisnya di mana I sama dengan 1,2 sampai N dan J 1,2 sampai K. Two-way ANOVA bedanya hanya menambahkan faktor beta. Yang tadi di one-way ada faktor tau, yang di two-way ada tambahan lagi yaitu faktor beta. Di sini pengertian dari masing-masing simbol matematisnya adalah untuk mu adalah grand mean atau rata total. Kemudian beta I, treatment effect atau efek perlakuan dari kita sebut saja A. Tau J, treatment effect atau efek perlakuan dari B. Dan EIJ adalah error term atau kesalahannya. Ini adalah model umum secara matematis. Bentuk tabel untuk one-way ANOVA sebagai berikut. Nah, ini ada subjek atau responden 1 sampai 2 dan seterusnya. Ada faktor, saya ambil 3 saja, A, B, C. Kasusnya begini. Ini lama menginap, jadi kita ingin melihat apakah ada lama menginap nggak antara di ruangan A, ruangan B, ruangan C. Nah, A ini adalah kenanga, B cempaka, C angsoka. Nah, di sini kita ingin melihat apakah ada perbedaan lama menginap di masing-masing ruangan ini. Untuk tabulasi manual, nah seperti ini bentuknya, ini saya kutip juga dari Daniel 2009. Nah, ini ada sumber keragaman, di sini ada kolom jumlah kuadrat, ini adalah kolom derajat bebas, ini adalah kuadrat tengah, dan ini adalah nilai dari rasio variannya atau nilai F hitungnya nanti di sini. Nah, ini merupakan perhitungan secara manual. Nah, ini saya tidak jelaskan secara detail, nanti bisa dilihat pada buku BPM atau nanti kita lihat secara komputasional melalui software. Untuk yang two-way ANOVA seperti ini bentuknya, tabelnya ada faktor B, ada faktor A. Faktor A ini saya kembangkan model penelitian yang tadi. Ini tetap kita akan melihat lama menginap sebagai variabel respon, tetapi saya ingin lihat dari 2 prediktor, yaitu yang pertama adalah ruangan pasien, yang kedua adalah jenis pembiayaan.
Ruangan pasien masih sama, ada 3, Kenanga, Cempaka, Angsoka, dan kelompok B, di sini ada jenis pembiayaan, out of pocket atau umum, atau BPJS. Ya, nah di sini apakah ada perbedaan tidak lama menginap jika dilihat dari faktor ruangan pasien dan jenis pembiayaan? Nah, ini kita bisa lihat dari nanti manual dari pengerjaannya seperti ini bentuknya. Bedanya dengan yang tadi adalah di sini ada treatments, ada blocks. Nah, di sini ada 2 ya. Treatments, ada block di sini. Perlakuan, treatment, bloknya adalah pengelompokannya. Nah, nanti dasar detail juga bisa dapat dilihat pada buku BPM ataupun nanti kita bisa lihat aplikasinya di software. Syarat uji beda lebih dari 2 min itu ada bervariasi menurut sumber ya. Namun memang kalau kita acu sumber aslinya ini di Daniel itu ada 7 asumsi, sama seperti di Rancher yang juga mengambil sebanyak 5 asumsi yang harus dipenuhi untuk menggunakan ANOVA ya. Di Waze itu ada 4 asumsi, sedangkan di bukunya Field ada 2 asumsi pokok, yaitu normally distributed dan homogeneity of variance. Nah, dalam aplikasinya nanti proses pengerjaan entah itu skripsi atau penelitian-penelitian lain, kebanyakan hanya menggunakan 2 asumsi ini saja, yaitu normally distributed dan homogeneity of variance ya. Nah, ini summary-nya. Kalau kita lihat, yang pertama simple random sample, kemudian 2 independent sample, yang ketiga normal population, yang keempat equal standard deviation. 1 dan 2 ini terkait dengan teknis pengambilan data di lapangan. Yang pertama merupakan memang sampel harus diambil secara acak, yang kedua antar sampel tidak ada hubungan atau keterkaitan. Yang ketiga, yang keempat terkait yang tadi yang merupakan asumsi kenormalan, dan yang ini adalah asumsi dari homogenitas variansinya. Aplikasi untuk ANOVA ini ada banyak, ada 2 sebenarnya ya. Yang paling pokok, yang pertama adalah observasi keperilakuan atau behavioral, yang kedua adalah rancangan percobaan atau design of experiment. Nah, special atau khusus untuk desain eksperimen ini ada 3 yang sering kita gunakan: rancangan acak lengkap atau randomized completely design, yang kedua rancangan acak kelompok block randomized completely design, yang ketiga rancangan faktorial atau factorial design ya. Jadi 3 ini merupakan pembagian dari rancangan percobaan. Tahapan pengujian hipotesis dengan uji beda lebih dari 2 min itu ada sama seperti yang sebelumnya, namun karena ini saya mengambil dari Daniel, ini lebih detail lagi. Yang pertama adalah description of data. Jadi tunjukkan dulu grafik visualnya atau tabulasi deskriptifnya, apakah nanti muncul di situ suatu insight, suatu pandangan bahwa oh ternyata memang setiap kelompok itu memiliki perbedaan. Ya, nanti bisa kita lihat perbandingannya melalui box plot, bisa melalui juga grafik batang, bar chart juga, ataupun juga menggunakan numerik deskriptif seperti rata-rata dan simpangan baku per masing-masing kelompok. Yang kedua, uji asumsinya, terutama normalitas dan homogenitas yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian rumuskan hipotesisnya, uji statistiknya, kemudian cek sebaran statistik pengujinya menggunakan distribusi F tentunya. Kemudian aturan untuk pengambilan keputusan untuk kriteria uji. Yang ketujuh adalah pengolahan data atau analisis data. Yang ke-8 adalah pengambilan keputusan. Yang ke-9 adalah simpulan. Yang ke-10 adalah penentuan dari nilai p-value-nya, sehingga diperoleh bagaimana simpulan untuk atau keputusan dari pengambilan keputusannya. Nah, pertanyaan yang mendasar nanti adalah bahwa jika setiap kelompoknya atau jika secara keseluruhan dia berbeda signifikan, pasangan perlakuan mana yang berbeda? Ya, kalau kita kembali ke contoh yang sebelumnya tadi, nah di sini ada 3 faktor A, B, C, 3 ruangan A, B, C. Nah, jika nanti hasilnya adalah signifikan, oh ternyata ada perbedaan yang signifikan antar ruangan. Nah, pertanyaannya, ruangan yang mana? Apakah A dan B signifikan? Apakah B dan C signifikan? Atau A dan C signifikan? Nah, ini tidak bisa dijawab hanya dengan menggunakan tabel ANOVA tadi, tetapi harus diuji kembali dengan menggunakan post hoc test. Post hoc test ini ada beberapa yang cukup dikenal, walaupun secara keseluruhan cukup banyak ya uji untuk post hoc test, tapi 3 yang dikenal: Duncan test, Bonferroni test, atau LSD test.
Yang sering digunakan atau yang lebih mudah untuk melihat secara visual juga kita bisa lihat adalah Duncan testnya sebenarnya. Itu ada, nanti kita akan lihat semuanya cara pengolahannya di software SPSS ya. Saya rasa sekian untuk topik kali ini. Silahkan dipelajari secara saksama, kemudian manfaatkan juga perhitungan manualnya dengan melalui langkah-langkah yang ada di buku BPM, dan silahkan jika ada pertanyaan bisa dihubungi atau berkonsultasi dengan saya. Sekian, terima kasih, semoga sukses, selamat belajar.